Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani, salam sehat. Kali ini video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita, baik di YouTube ataupun di beberapa ini pertanyaan langsung mengenai cara membuat ramuan untuk mengobati asam lambung atau GERD atau MAH kronis, pokoknya berkaitan dengan pencernaan di lambung. Nah, ini sesuai dengan pengalaman yang saya ini rasakan begitu. Karena saya dulunya memiliki penyakit lambung GERD yang luar biasa. Itu sampai terasa dada itu sesak, semacam apa namanya itu, saya kira waktu itu sakit jantung. Jadi saking ketakutan saya sampai stres saya, ya Allah. Kemudian alhamdulillah Allah tunjukkan ini pengobatan dengan menggunakan bahan-bahan alami. Ya sebelumnya juga sudah konsultasi ke dokter. Namun ini yang saya amalkan atau saya buat, bisa dikatakan waktu masa pengobatan itu rutin gitu. Kalau sekarang ini ya sesekali sih, kadang lupa, kadang malas gitu. Tapi masih selalu lah, ya kadang seminggu sekali gitu. Tapi waktu pengobatan saya lakukan itu terus menerus, dan ini konsepnya itu bergantian ramuan gitu ya. Jadi bukan hanya ramuan satu ini saja. Jadi saya memiliki beberapa ramuan untuk mengobati asam lambung saya ini. Itu misalnya hari ini ramuan A, hari B ramuan kedua, ketiga, dan seterusnya, itu sampai beberapa ramuan. Nah, untuk garis besarnya itu ramuan ini disebut dengan ramuan pon-pon atau menggunakan bahan dari ini rimpang-rimpang. Bahan utamanya ini dari rimpang. Jadi perlu saya jelaskan di sini, tubuh kita ini kan memerlukan beberapa zat-zat makanan yang dari tumbuhan gitu ya. Nah, jadi kita perlu untuk makan pun juga begitu, sebaiknya rolling, bukan hanya ayam saja terus, atau sayur pun harus sebaiknya ganti-ganti. Nah, begitu juga dalam pengobatan. Nah, secara garis besarnya untuk macam-macam ramuannya itu ya, pertama pon-pon, kemudian ramuan kedua itu daun-daunan gitu. Ada beberapa daun yang jika direbus itu bagus untuk pencernaan. Kemudian ada lagi dengan menggunakan apa namanya, lidah buaya. Kalau lidah buaya itu khusus lidah buaya saja kalau saya buat. Kemudian ada menggunakan jeruk lemon, kita bikin lemon tea. Kemudian ada dengan menggunakan ramuan ini tepung kanji. Tepung kanji itu nanti ada dibuat sesuatu. Kemudian dengan menggunakan apa namanya, kelapa muda. Nah, kalau yang bagus memang kelapa muda yang katanya warna hijau gitu ya, kelapa muda hijau atau kelapa hijau itu ya, yang itu kulitnya itu agak keunguan gitu ya. Tapi bagus juga kok itu kelapa apa saja gitu. Nah, ada dimasak, nanti cara memasaknya seperti apa. Nah, mungkin kalau berkenan nanti saya akan buatkan satu persatu cara membuatnya, dan itu sudah saya lakukan semuanya untuk pengobatan saya selama ini. Nah, oke, langsung kepada ramuan yang satu ini. Dan sebelum membuatnya saya mengingatkan dulu bahwa ini suatu hal yang penting untuk dikonsumsi untuk pengobatan, yaitu kurma. Nah, silahkan sebelum kita meminum obat apa namanya, jamu ini nanti, minum satu buah kurma dulu, atau 3 atau 5. Nah, sunnah ganjil bersamaan dengan ini tempe. Tempe sebaiknya yang mentah ataupun disiram dulu dengan air panas. Nah, kalau mentah tentu pastikan tempenya itu yang steril ya. Nah, oke, bahan-bahan itu pertama dari pon-pon jahe, kemudian ini temulawak gitu ya. Kemudian ini kunyit. Nah, sebaiknya yang induk kunyit. Ini induk juga ini, tapi induknya masih kecil, ini induk kecil. Tapi kalau nggak ada indukan juga nggak apa-apa sih, yang anakan begini. Nah, ini anakan namanya. Yang penting kunyit. Nah, kemudian kencur. Nah, ini jadi ada 4 macam. Sebaiknya ditambah juga dengan kunyit putih bagus, tapi kali ini nggak ada. Nah, ini semuanya kita ambil kira-kira sebesar jempol kita. Nah, kita kupas, kemudian kita cuci. Dan saya sudah punya tereng yang sudah dicuci. Nah, ini ditambah dengan serai bumbu masak itu ya, bukan sirih tapi serai. Kemudian ini lagi bahannya. Oh ya, ini ada daun. Ini daun ini untuk pelengkap juga, ini penting kalau buat saya. Ini kalau untuk pon-pon itu namanya daun sambung nyama, yang saya jelaskan di video sebelumnya ya, boleh ditengok
bagi yang belum nonton jenis-jenis tanamannya. Kemudian satu lagi ini gula merah. Nah, ini seperlunya saja. Sebaiknya gula merah yang asli terbuat dari aren. Tapi kalau tidak ada ya gula merah apa saja juga bagus. Oke, langsung kepada membuatnya. Membuatnya mudah saja, semua bahan itu dirajang-rajang. Jangan sampai tangannya kerajang. Cukup bahannya saja yang dirajang. Apa ya dirajang itu diginikan lah, dipotong-potong kecil-kecil supaya keluar ininya, sari patinya nanti. Bagus juga kalau mau itu diparut. Itu lebih bagus lagi sih. Kemudian atau di blender. Yang punya blender, yang tidak punya blender beli. Kalau belum beli ya sebisanya seperti ini ya. Kebetulan blender kami rusak. Nah, doakan kami punya uang untuk beli blender lagi ya. Oke, ini nanti temulawak tadi sudah. Kemudian ini kunyitnya juga kita buat seperti ini. Oke, ini kunyit, temulawak, jahe. Satu lagi ini kencur. Nah, kencurnya juga. Nah, kemudian ini lagi, nah, serainya. Oke, serainya juga sudah. Kemudian ini gula merahnya secukupnya. Seberapa suka manisnya boleh, karena juga gula merah ini juga manfaat untuk ini. Oh, ini tadi daunnya belum dicuci ya, saya cuci dulu sebentar, lupa saya. Ini dicuci dulu daunnya. Nah, oke, sudah bersih nih daun. Kita masukkan, kemudian kita kasih air ya secukupnya. Mau buat 2 gelas, 3 gelas boleh, nggak ada masalah. Nah, kemudian